Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan membahas tentang menjauhi minuman yang haram. Sebelum itu mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Di pertemuan sebelumnya kita tahu tentang akibat dari minuman-minuman yang haram. Secara garis besar seperti ini. Kita membaca dan melihat kisah salah seorang ulama yang dikatakan sebagai ahli ibadah, kemudian terjerumus pada hal-hal yang haram dan akhirnya menjadi orang yang kufur atau mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah sangat jelas bahwa hal-hal yang haram itu ternyata bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran. Maka dari itu sepatutnya kita untuk menjauhi hal-hal yang haram. Baik, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kalian bisa menganalisis ketentuan hukum minuman haram. Yang kedua adalah menyimpulkan macam-macam minuman haram. Oke. Minuman itu terbagi pada dua hal. Pertama adalah halal dan haram. Yang kita akan bahas hari ini adalah tentang yang haram. Dimulai dari pengertian hukum minuman haram dan macam-macam minuman yang haram. Minuman yang haram itu adalah minuman yang dilarang untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Tandanya adalah terdapat dalil yang melarangnya atau dalil larangan. Kalau dilihat secara lebih jelas, dalil larangan itu melarang hal-hal yang lebih banyak mudaratnya atau madaratnya, kejelekannya. Dan kalaupun ada, sedikit manfaatnya. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan itulah hal-hal yang dilarang untuk diminum sesuai dengan dalil yang disebutkan tadi. Jadi gitu ya, minuman yang haram itu adalah minuman yang dilarang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Tentu sumbernya dasarnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hukum minuman haram itu asalnya semua minuman hukumnya adalah mubah. Artinya boleh dikonsumsi. Namun ada dalil yang melarang atau ada sebab lain, itu menjadikan yang tadinya mubah menjadi haram. Jadi asalnya mubah, kalau ada sebab atau dalil larangannya, maka bisa menjadi haram. Itu menjelaskan perbedaan yang haram dan halal. Jadi kalau haram itu ada sebab yang mengharamkannya, kalau halal berarti tidak ada sebab yang mengharamkan sehingga halal. Nah, ini adalah salah satu dalil tentang perintah mengonsumsi makanan yang halal. Dalil ini sama dengan perintah minuman. Jadi kalau misalkan ada perintah tentang makanan yang halal, maka sama halnya dengan minuman. Kalau diperintahkan untuk memakan halal, maka minuman pun harus halal. Itu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat dalil ini. Kita mulai melihat jenis dan ciri minuman haram. Jenis dan ciri minuman haram itu terbagi pada dua hal. Pertama, dilihat dari zatnya. Dilihat dari zatnya itu, apakah zat itu memabukkan? Kalau iya, maka haram. Gitu ya. Jadi zatnya seperti apa, dilihat zatnya, kemudian sifat dari zat itu. Di antaranya adalah memabukkan. Ini adalah sifat dari salah satu zat, dan ini memabukkan ini menjadi alasan kenapa
minuman itu menjadi haram. Yang selanjutnya adalah membahayakan tubuh atau beracun. Karena banyak sekali orang-orang yang mencampur-campur minuman dengan hal-hal yang beracun, sehingga itu membahayakan tubuh mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah mengandung najis atau hal-hal yang menjijikkan. Ini juga haram. Kemudian campuran barang haram, jelas karena sesuatu yang halal apabila tercampur dengan barang yang haram maka akan menjadi haram. Jelas ya. Jadi yang pertama adalah dilihat dari zatnya, apakah memabukkan. Kalau memabukkan jelas haram. Apakah membahayakan tubuh, maka pasti haram. Kemudian menjijikkan atau mengandung najis, itu pun haram. Lalu tercampur barang yang haram, pasti zatnya ikut haram. Ya. Lanjut pada bukan zat. Nah, jadi kalau tadi kita melihat ada zat, sekarang dilihat dari hal-hal yang bukan zat. Pertama adalah cara memperolehnya. Kita lihat kita memperoleh minuman itu dengan cara yang halal atau tidak. Meskipun minumannya halal, tapi kalau diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram untuk meminum makanan tersebut karena bukan milik kita. Contoh minuman orang lain yang didapat tanpa izin, asal ngambil aja gitu ya, minuman orang lain itu bisa menjadi haram karena bukan hak kita. Kemudian cara meminumnya berlebihan. Hal-hal yang halal pun kalau diminum secara berlebihan itu bisa menjadi haram. Haram kenapa? Karena bisa membahayakan tubuh. Nanti ilustrasinya kita jelaskan di depan. Lanjut pada hal cara menyajikan atau menyimpannya. Nah, ini alat minum dari emas dan perak. Ini memang dilarang. Alat minum digunakan dari emas dan perak. Ini juga termasuk hal-hal yang berlebihan. Gitu ya. Baik. Kita ambil contoh minuman yang haram. Di sini kita ambil contoh khamr atau minuman keras atau minuman yang beralkohol. Lihat Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di sana dijelaskan bahwa innamal khamru wal maisir wal azlam rijzum min amali syaitan. Jadi di sana ada ketentuan bahwa khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan atas dasar Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jadi zatnya sudah ada dalil yang melarangnya. Baik, sekarang khamr itu ternyata memabukkan. Jadi secara zat kita sudah tahu ada larangannya, maka memabukkan itu sifatnya. Khamr zatnya, memabukkan sifatnya. Dan sifat memabukkan ini ternyata juga ada dalil yang mengharamkannya. Jadi setiap yang memabukkan khamr dan setiap khamr itu haram. Jadi setiap yang memabukkan dinamakan khamr, maka jelas pasti haram sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Nah, ada juga hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan setiap yang memabukkan haram. Hadis yang pertama dan yang kedua ini konteksnya sama. Jadi khamr secara zat itu sudah ada dalil yang melarangnya, maka haram. Secara sifatnya pun sama. Karena sifatnya memabukkan, itu pun termasuk hal-hal yang diharamkan. Lanjut ke contoh minuman haram yang lain adalah ada di antara orang-orang di luar sana yang meminum minuman dari darah ular. Darah secara jelas itu ada pengharaman. Lihat Quran surat Al-An'am ayat 145. Di sana dijelaskan bahwa darah itu termasuk salah satu yang diharamkan. Kalau dilihat dari sifatnya, darah itu ternyata secara sifat menjijikkan dan kotor karena memang bukan minuman sebetulnya.
Tetapi orang-orang ada yang meminum darah hewan gitu dengan alasan untuk kesehatan. Tetapi dilihat dari konteks ini, darah itu adalah sesuatu yang diharamkan, kemudian sifatnya juga menjijikkan dan kotor, maka haram. Ya, kita tidak tahu apa saja zat yang terkandung dalam darah itu, bisa saja mengandung hal-hal yang membahayakan bagi tubuh kita. Contoh yang lain, kopi, susu, air mineral, dan lain-lain. Ini secara zat memang tidak haram. Jadi justru hal-hal yang sering kita minum sehari-hari dan termasuk barang-barang atau minuman-minuman yang halal. Lalu kok kenapa bisa jadi haram? Nah, ini adalah cara memperlakukannya atau cara meminumnya. Kopi, susu, air mineral yang halal itu bisa menjadi haram manakala kita meminumnya secara berlebihan yang mengakibatkan kesehatan terganggu, yang bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Nah, hal-hal yang halal pun kalau berlebihan maka menjadi haram. Lihat Quran surat Al-A'raf ayat 31. Di sana dijelaskan bahwa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Itu adalah larangan berlebih-lebihan. Selanjutnya, gimana sih cara kita untuk menjauhi hal-hal yang haram, terutama minuman? Pertama adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang kedua, yakini bahwa minuman haram itu tidak baik untuk tubuh. Kalau kita sudah yakin bahwa hal-hal tersebut tidak baik untuk tubuh, maka tidak mungkin kita sebagai orang-orang yang berakal meminum minuman tersebut. Yang selanjutnya, tidak pernah coba-coba sedikit pun, karena sesuai dengan kisah yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari, bahwa dengan mencoba-coba itu akan menjerumuskan kita lebih dalam. Jadi jangan sampai mencoba sedikit pun. Nah, ini adalah tips menjauhi minuman yang haram. Pertama, kalian harus pahami dulu bahwa sebetulnya segala sesuatu itu berasal dari Allah, maka dekatkan diri kepada Allah dan laksanakan segala perintahnya dan jauhi larangan. Itu yang paling penting. Baik, mungkin kalian banyak bertanya, atau di luar sana kalian pernah ketemu dengan orang yang punya pertanyaan seperti ini. Kok ini haram, kok itu haram gitu? Kok ada minuman yang diharamkan? Lah kenapa gitu? Padahal mungkin orang-orang di luaran sana ada yang itu nggak haram sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi kenapa kok di Islam banyak sekali yang diharamkannya gitu? Jawabannya sebetulnya sederhana. Kita sebagai orang Muslim tahu bahwa kita hidup di dunia dan kita akan wafat, kemudian akan ada di akhirat gitu ya. Nah, dunia ini kita ibaratkan sebagai ujian. Jadi segala sesuatu bersumber dari Allah itu sudah ada ketentuannya. Nah, segala ketentuan itu kita anggap sebagai ujian. Kalau kita lulus, maka akan bahagia di akhirat. Gitu ya. Anggap saja kita sedang ujian. Yang namanya ujian berat dong. Kalau misalkan sudah lulus dari ujiannya, maka nanti akan bahagia pada waktunya, indah pada waktunya. Misalkan kita gagal dalam ujian, maka di akhiratnya pun tidak mungkin bahagia. Pasti akan sengsara karena kita telah gagal dalam ujian yang
diberikan. Maka penting untuk kita paham bahwa segala hal yang Allah syariatkan kepada kita itu semuanya untuk kebaikan kita. Jangan banyak bertanya kenapa dan kenapa, karena di antara hal-hal tersebut kadang ada hal yang tidak bisa kita nalar secara logika, tidak bisa kita jelaskan secara logika. Gitu ya. Cukup yakini saja dan jalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dan kita berusaha untuk selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga paham. Baik, terakhir sebelum selesai kita coba berlatih dulu. Lihat di halaman 54 di buku fikih, lalu pilih 5 dari 10 pertanyaan yang tersedia dan tulis jawabannya di buku masing-masing. Jadi di sana ada 10 pertanyaan, kalian cukup pilih 5 saja yang mau kalian jawab. Boleh terserah, bebas, nomornya bisa acak gitu ya. Yang penting 5 pertanyaan dari 10 harus dijawab dan tulis jawabannya di buku masing-masing. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.